Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kita lihat saja. Di Jakarta Pusat, relawan Gibran turun bagi-bagi sembako di dua tempat. Jadi gimana ini begitu kan ya? Sudah saatnya bagi-bagi sembako ya. Sudah keliling ke sana ke sini. Kemarin di Lamongan ada beras bergambar Prabowo Gibran begitu kan ya. Dan tidak hanya itu begitu. Bayangkan apakah survei-survei nomor satu selama ini begitu kan ya? Apakah masih memainkan sembako-sembako seperti itu begitu kan? Katanya surveinya di urutan pertama. Kok masih memainkan seperti itu begitu kan? Kalau masyarakat sudah percaya kepada Pak Prabowo dan Gibran, ngapain masih bagi-bagi sembako? Kan buang-buang uang begitu kan ya? Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau menurut saya pribadi ternyata bisa saja lembaga-lembaga survei itu merilis begitu kan tidak sesuai dengan kehendak masyarakat. Bisa saja seperti itu begitu ya. Bisa dikatakan sebagai survei abal-abal. Jadi kita lihat saja begitu kan ya. Ini sudah beredar ya karena Pak Prabowo di Jakarta sudah kalah begitu kan ya. Sudah kalah telak begitu kan ya. Jadi jualan andalannya ya mau tidak mau bagaimana menarik simpati orang untuk dipilih. Akhirnya sembako-sembako itu begitu kan. Tujuannya kan seperti itu begitu kan. Tidak ada lagi ya yang namanya sembako bagi-bagi di Pilpres 2024 ya dengan tujuan ya sedekah dan sebagainya. Tidak mungkin lah begitu kan. Semuanya untuk menarik simpati begitu kan. Jadi pada hakikatnya sekarang sudah lihat mana capres-cawapres yang terbaik begitu kan ya. Mana ya capres-cawapres yang bagi-bagi sembako dan mana capres-cawapres yang kemudian tidak bagi-bagi sembako. Masyarakat sudah paham, masyarakat sudah bisa menilai seperti apa mereka begitu kan ya. Bagi-bagi sembako di dua titik begitu kan, dan di dua tempat di situ ya enak banget di situ begitu ya. Ada ini pemimpin muda Indonesia, Gibran. Ini pemimpin Indonesia begitu katanya begitu ya. Bahkan ya di satu sisi komentar-komentar netizen banyak sekali begitu. Ambil sembakonya ya, pilih yang nomor satu. Ini politik kotor bagi sembako ini seharusnya tidak diperbolehkan lagi ya. Terah pelangak butuh ya orang-orang seperti itu katanya begitu ya. Kapan Indonesia maju begitu ya, jadi mau mentalnya masih mau jadi budak ya, 5 kilo negaranya mundur, 5 tahun lagi, menghambat kemiskinan berkurang ya. Beginilah potret kebanyakan pemilih kita. Cukup dengan bagi-bagi sembako ya, bagi-bagi BLT dianggap sebagai pemimpin hebat. Enggak peduli nasib anak cucu ke depannya ya. Dengan kita ya salah memilih pemimpin K ya, Gibran adalah ya anak muda ya produk KKN katanya. Ini banyak sekali yang kemudian komentar-komentar netizen ngeri begitu komentar-komentarnya begitu kan. Jadi kalau saya simpulkan adalah bahwa kenapa sih hari ini ya semuanya untuk menarik simpati itu harus cara-cara bagi-bagi sembako begitu kan. Bukankah di media sosial itu sudah ada tempatnya bagaimana cara kita memberikan ya menarik simpati agar dipilih di situ kan sudah lebih efektif daripada bagi-bagi sembako begitu kan. Saya masih melihat bahwa kenapa koalisi perubahan itu tidak pernah kelihatan bagi-bagi sembako dan sebagainya begitu kan. Karena media sosial itu sudah objektif begitu kan ya. Keadilan di situ tanpa ada kecurangan apapun, tanpa embel-embel apapun, kita harus ya menatap masa depan bagaimana pemilihan itu tidak dicederai dengan seperti itu begitu. Jadi saya salut sekali kepada koalisi perubahan di situ begitu yang menunjukkan bahwa inilah kita begitu kan ya. Untuk menjadi calon presiden tidak ada kecurangan, tidak ada yang kemudian membebankan rakyat di situ begitu kan. Ya tergantung masyarakat mau milih monggo, tidak memilih ya silahkan. Kan begitu logikanya begitu kan. Tapi bagaimana caranya koalisi perubahan itu bisa ya menarik perhatian dan disitulah puncak kemenangan di situ begitu kan. Dan ini kan beda begitu kan ya. Bedanya ya harus cara-cara seperti ini apakah untuk menaikkan elektabilitas ya. Itu kan hanya sesaat semata begitu kan. Setelah hilang ya pilih yang lain, datanglah yang lain di situ begitu. Sembako-sembako itu kan tidak pernah habis begitu kan ya. Di Jakarta Pusat, relawan Gibran turun bagi-bagi sembako di dua tempat ya. Bahkan pendukung Gibran Raka Buming Raka, relawan Mas Gibran turun ke tengah-tengah masyarakat di wilayah Jakarta Pusat. Mereka membantu warga yang tidak mampu melalui pembagian sembako. Relawan menyebutkan aksi ini sebagai cara membantu masyarakat juga menciptakan kebersamaan dan gotong royong bersama dengan warga di wilayah tersebut. Daerah yang pertama didatangi adalah di Cempaka Putih Barat.
Kami merasa terpantau, terbantu begitu dan tersentuh dengan kebaikan Mas Gibran. Semoga kegiatan ini bisa menjadi contoh bagi yang lain, kata Rahayu, warga setempat yang mendapatkan bantuan. Pembagian sembako tersebut menurut koordinator lapangan dari relawan yakni Nurul ya sudah berjalan dengan baik. Kegiatan ini berlancar berkat ya koordinasi yang baik antara relawan dengan warga. Terima kasih kepada Mas Gibran yang telah memimpin dengan baik ya. Lokasi lainnya adalah pembagian sembako di wilayah Cempaka Putih Timur. Di sana juga masyarakat antusias untuk mendapatkan bantuan yang dibawa oleh relawan. Ini adalah kebaikan nyata untuk memperbaiki, kami merasa diperhatikan, katanya begitu ya. Justru ya bagi masyarakat itu baik sebenarnya begitu kan. Tapi di satu sisi dengan cara-cara demokrasi seperti ini kan mencederai di situ begitu kan. Dengan alasan itu kenapa di musim-musim Pilpres, kenapa tidak di tahun-tahun yang lalu memberikan sembako begitu kan. Saya kira di musim Pilpres ini banyak semuanya ya memberikan ya gotong royong, memberikan sembako dan sebagainya begitu kan. Coba di musim lain begitu kan ya, tidak ada pemilihan Pilpres dan sebagainya atau caleg apapun, apakah pernah bagi-bagi sembako begitu? Tidak pernah. Ingat pun ya, itu tidak pernah begitu kan. Janji pun juga tidak ingat di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau bagi-bagi sembako saat ketika musim pemilu saja begitu, agar dipilih lagi, ya, agar pencitraan janji-janjinya dianggap baik. Sana sini capres cawapres harus memberikan cara simpati seperti ini begitu kan. Masuk di media sosial dan sebagainya. Justru cara-cara seperti inilah mencederai demokrasi. Cara-cara inilah yang cara-cara kampungan begitu kan. Kalau sudah mentok ya, elektabilitasnya di situ, ya di situ aja begitu kan. Tidak boleh ke sana kemari begitu kan. Semampunya aja kok begitu kan ya. Toh pada akhirnya kalau jadi rakyat yang dihianati, rakyat yang kemudian ditipu begitu kan dengan janji-janji mereka begitu kan ya. Bahkan di satu sisi koordinator lapangan di Cempaka Putih Timur Linda mengatakan bahwa ini sebagai bentuk kepedulian dari relawan Mas Gibran dengan harapan berdampak positif bagi masyarakat terhadap apa yang telah dilakukan oleh relawan. Juga ya relawan berharap bisa menjadi inspirasi buat yang lainnya dalam membantu sesama. Relawan Mas Gibran sangat peduli dengan membutuhkan masyarakat. Semoga kegiatan seperti ini terus menerus begitu katanya begitu ya. Iya. Uang dari mana coba bayangkan begitu kan. Terus menerus dari mana coba begitu ya. Memang bagi-bagi itu kan baik sebenarnya begitu kan. Tapi perlu diingat uangnya siapa begitu kan ya. Kalau uangnya rakyat untuk rakyat sama aja mereka begitu kan ya. Ujung-ujungnya nanti begitu kan ya. Korupsi besar-besaran begitu kan ya. Itu banyak yang dilakukan yang terjadi selama ini. Janji, caleg-caleg, janji legislatif sana sini begitu bos, semuanya banyak janji. Ujung-ujungnya banyak korupsi begitu kan ya. Kita lihat saja uangnya dari mana begitu kan ya. Kan begitu pertanyaannya begitu. Jadi ya tidak hanya pada relawan Gibran, semuanya begitu kan ya. Kalau hanya janji-janji memberikan ini, menjaga itu, jangan dipilih siapapun begitu kan ya. Karena itu hanya janji. Ya bisa saja, bisa terjadi angka korupsi semakin tinggi kan dengan cara-cara bagi-bagi sembako seperti ini begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya orang-orang yang korupsi besar-besaran kita lihat saja ya dampaknya di situ. Jadi saya masih kurang percaya begitu kan. Hari ini begitu kan janji politiknya semakin besar. Akan membangun ini, akan membangun itu, sembako murah, sembako dan sebagainya begitu macam-macam di situ. Dan pada hakikatnya hanya janji doang mereka begitu kan. Kan bisa saja seperti itu begitu. Jadi korupsi itu banyak begitu kan. Ada kepala desa, ada caleg ya, ada DPR dan sebagainya begitu kan. Ya banyak yang kemudian ditangkap KPK ya karena akibat ulahnya seperti itu begitu ya. Mungkin ya dipilihnya bukan dengan cara yang baik. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.